Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Shalom aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 10 April 2022. Kesetiaan dan komitmen. Hari Minggu Palma. Bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama kitab Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan 7. Bacaan kedua Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 11. Dan Injil Lukas 22 ayat 14 sampai dengan bab 23 ayat 56. Hari ini saudara-saudara, kita memasuki hari Trihari Suci dengan perayaan Minggu Palma, yaitu mengenang kembali Yesus masuk ke kota Yerusalem. Sebelum Yesus melaksanakan perjamuan terakhir bersama muridnya, Yesus pergi memasuki kota Yerusalem. Dia disambut dengan penuh riah, bak raja yang sedang lewat. Pakaian dibentangkan untuk menyambut Yesus. Mereka melambai-lambaikan tangan sambil memegang daun palma dan bersorak-sorak. Hosana putra Daud, Hosana putra Daud. Saudaraku yang terkasih, sesungguhnya saudara-saudara, Yesus tidak menghendaki sambutan itu, saudara. Sesungguhnya hatinya perih dan sedih melihat mereka yang degil. Yesus tidak mau mencari nama, kemegahan, pujian, ataupun popularitas yang harus mengorbankan orang lain, saudara. Bagi Yesus yang terpenting adalah melaksanakan kehendak Bapanya dengan taat dan setia. Yesus mau taat dan setia sebagai hamba, saudara, walaupun dia sesungguhnya adalah Tuhan Raja. Bacaan kedua hari ini dari surat Paulus kepada jemaat Filipi sangat jelas sekali menyampaikan bagaimana dia yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 8. Saudaraku yang terkasih, makanya Yesus selalu menunjukkan betapa Allah yang menjadi manusia itu adalah yang tidak punya apa-apa dan termiskin, saudara. Bayangkan saudara-saudara, sejak lahir saudara, Yesus tak punya pembaringan sendiri sehingga meminjam palungan tempat kandang binatang, saudara. Ketika mengajar saudara-saudara, Yesus pinjam perahu, saudara. Dia tidak memiliki perahu, saudara. Yesus pun pinjam roti dan ikan dari bekal seorang anak kecil untuk memberi makan orang banyak. Bahkan mati pun Yesus pinjam kuburan orang lain. Ini semua saudara-saudara mau menunjukkan kemiskinannya sebagai seorang hamba. Dalam kemiskinan, Yesus mau berbuat sesuatu untuk orang banyak. Walaupun dia sesungguhnya seorang raja, saudara. Tetapi dia tidak mempertahankan kekayaannya, statusnya. Justru dia mengosongkan dirinya sepenuhnya serupa seorang hamba yang mau menderita. Seperti yang dinubuatkan Nabi Yesaya. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Yesaya 50 ayat 6 sampai dengan 7. Saudaraku yang terkasih, bagaimana dengan diri kita saat ini, saudara?
Kita sering mempertahankan apa yang kita miliki pada saat ini, saudara. Kita tak mau melepaskan untuk berbuat sesuatu kebaikan pada orang lain. Kembali kita pada sambutan yang diberikan kepada Yesus. Dia dieluk-elukan, saudara. Bersorak-sorai sambil tangan memegang palma berseru, Hosana putra Daud, Hosana putra Daud. Pertanyaannya, saudara, adakah sikap setia dan berani mempertahankan komitmen untuk mengakui Yesus yang adalah putra Daud yang datang untuk menyelamatkan manusia? Ternyata saudara-saudaraku yang terkasih, kesetiaan mereka luntur dikala Yesus ditangkap, didera saudara-saudara, disakiti saudara, dicambuk. Mereka tak berani mempertahankan komitmennya, saudara. Mereka sendiri yang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Inilah saudara. Inilah diri kita, saudara, yang selalu memuji-muji Tuhan dengan mulut dan lidah kita, saudara. Sambil mengangkat tangan kita menyembah berseru, haleluya, haleluya. Namun saudara-saudaraku, dengan lidah yang sama kita mengutuk orang lain. Umpat serapa marah kita keluarkan dari mulut kita. Nama-nama binatang pun keluar dari mulut kita. Dengan mulut yang sama kita nyabu, saudara. Kita menghakimi orang lain, saudara. Tangan yang kita buat berdoa dan menyembah, juga kita lakukan perbuatan kotor. Menjadi pengedar sabu, mencuri, merampok, membunuh, memalak orang, dan korupsi. Dengan tangan yang sama kita gunakan untuk menampar pasangan kita, anak kita, saudara kita. Di manakah kekudusan kita, saudara? Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Yakobus 3 ayat 9 sampai dengan 10. Saudaraku yang terkasih, kesetiaan Yesus dituntaskan di atas kayu salib, saudara. Yang mana merupakan sebuah resiko dari perjuangan dalam kesetiaan dan ketaatan. Yesus telah menunjukkan pengorbanan dan cinta yang total dan sempurna, saudara-saudara. Kita lihat dan kita pandang, saudara-saudara. Salib. Di salib itu ada Yesus Kristus yang berkorban menyerahkan nyawanya untuk kita, saudara. Untuk saya dan saudara. Saudaraku yang terkasih, perenungan hari ini mengawali Tri Hari Suci. Kita semua diajak untuk merefleksikan diri kita, saudara-saudara. Bagaimana kesetiaan dan komitmen kita untuk menjadi pengikut Kristus agar tidak jatuh dan hanyut kembali di dalam dosa yang sama maupun dosa-dosa yang baru. Kita semua, saudara-saudara, diajak untuk memasuki pertobatan sejati, saudara. Dengan tidak lagi bersentuhan dengan hal-hal yang membuat kita jatuh. Datang kepada Tuhan Yesus. Akui semuanya, saudara-saudara. Dan mohon ampun darinya. Serta berjanji dengan komitmen tak akan mengulangi lagi. Kita semua diajak untuk berjalan bersama Yesus. Agar pada akhirnya, saudara-saudara, kita pun dimuliakan bersamanya. Sebab yang bertahan sampai akhirlah yang akan memperoleh mahkota kemuliaan yang abadi. Dengan setia dan taat serta berkomitmen, kita akan sampai pada akhir finish. Tuhan Yesus, berkatilah kami semua. Mampukan kami untuk dapat selalu setia dan taat serta bertahan dalam komitmen bersamamu sampai akhir finish, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita persiapkan hati kita bersama keluarga
untuk menyambut Tuhan kita dalam perjamuan Ekaristi. Dan terimalah perutusan karena kita diutus. Selamat memasuki pekan suci. Shalom aleihim.